Bab 1536. Siapa anak ini? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Kekuatan tempurnya jauh melampaui ranah kekuatan spiritual. Kerumunan yang menonton di kejauhan berseru. Laki-laki dan kuda dari keluarga Meng semuanya terkejut dan marah, dan untuk sementara, tidak ada yang berani menyerbu dan menyerang Ye Yunfei. Bagus sekali nak, aku hampir kehilangan penglihatanku. Pantas saja kamu berani bersikap sombong di depan kami. Ternyata kamu memiliki sedikit kemampuan, dan kamu bisa dibilang sebagai anak muda yang jenius. Hanya saja, dengan kemampuan kecil ini, kamu tidak mau memperlakukan kami Changyan agama suci ada di matamu, kamu terlalu banyak berpikir. Nah, kamu harus ingat satu kalimat, tidak ada kekurangan jenius di dunia ini, yang benar-benar kurang adalah bakat yang bisa tumbuh. Titik, Anda telah begitu memprovokasi gereja suci Changyan kami. Tidak ada kesempatan untuk tumbuh dewasa. Li Han menatap Ye Yunfei dan berkata dengan dingin, "Sekarang, bersiaplah untuk mati." Li Han berkata sambil berjalan menuju Ye Yunfei. "Hanya karena kamu ingin membunuh bosku. Lewati aku dulu." Iblis es melangkah maju dan berteriak. Begitu kata-kata itu jatuh, Ice Demon langsung bergerak, mengangkat tongkat kayu tebal, terus memperbesar, merendahkan, dan menyapu ke arah Li Han dengan satu tongkat. Booming. Segera, energi dan hukum dari es dan salju yang mengepul memadat menjadi kepingan salju dan hujan es yang menyebar terus-menerus, langsung mengubah langit dan bumi ini menjadi dunia es dan salju. Dingin sekali. Di dalam dan di luar kota, banyak orang hanya merasa es dan salju datang ke arah mereka, dan suhu turun tajam, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es selama ribuan tahun, dan mereka menggigil dengan dingin. Sungguh kekuatan yang kuat. Li Han diam-diam terkejut, langsung mengeluarkan tombak perak, dan pergi menemuinya. Dang-dang, senjata dari kedua belah pihak terus bertabrakan, dan terdengar suara keras. Untuk sementara, kedua belah pihak datang dan pergi, dan pertarungan berlangsung sangat sengit. Patriark, Tuan Su tidak hanya kuat dengan kekuatannya sendiri, tetapi juga seorang adik laki-laki di sampingnya bahkan dengan diaken dari Sekte Changyan. Anggota senior, keluarga Murong semuanya terkejut. Sialan! Apa asal-usul anak ini? Salah satu bawahannya benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Para petinggi keluarga Meng diam-diam terkejut, menebak asal-usul Ye Yunfei. Bahagia, pada saat ini, Ice Demon memukul semakin keras, tongkat besar di tangannya mendesing keras, dan setiap kali dia memukul tongkat itu, seluruh dunia bergetar hebat. Li Han, di sisi lain, menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Kekuatan tempurnya hampir sama dengan Ice Demon. Tapi Iblis Es, sebagai peninggalan kuno, memiliki latar belakang yang jauh lebih dalam darinya. Setelah bertarung dalam waktu yang lama, dia mulai merasa berat, dan terpaksa mundur lagi dan lagi. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin membunuh bosku? Bunuh? Kamu harus membunuh satu untuk aku lihat. Bah, ini di luar kendali diri. Teriak Ice Demon, maju selangkah demi selangkah. Ledakan, setan es memegang tongkat kayu di kedua tangan, dan membantingnya dengan kekuatan yang menakutkan. Pada saat yang sama, hujan es yang lebat menghantam Li Han. Diakon Hu, datang dan bantu. Teriak Li Han, merasa sangat berat. Siapa orang biadab ini, dan bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu menakutkan? Hu Zong sedikit terkejut, memanggil. Hu Chong bergegas, memegang pisau panjang di tangannya, bergabung dalam pertempuran, dan bertarung melawan Iblis Es bersama Li Han. Dengan cara ini, Li Han merasa jauh lebih santai. Namun, meski keduanya bekerja sama, mereka tetap tidak bisa mengalahkan Ice Demon. Kekuatan tempur Iblis Es terlalu menakutkan, setiap gerakan mengandung energi dan hukum es dan salju yang menakutkan, dan momentumnya menakutkan. Apakah kamu tidak pernah mendengar apa yang baru saja aku katakan? Cepat pergi, atau kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ye Yunfei melirik laki-laki dan kuda dari keluarga Meng, dan berkata dengan dingin. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, anggota senior keluarga Meng marah sekaligus ketakutan. Awalnya, mereka berpikir bahwa dengan dua diaken dari gereja suci Changyan yang datang sendiri hari ini, mereka pasti akan dapat dengan mudah memenangkan susunan teleportasi di kota Gusu. Tanpa diduga, seorang pemuda keluar di tengah jalan dan membuat situasi seperti ini. Nak, keluarga Meng kami adalah kekuatan anak perusahaan dari Sekte Suci Changyan. Jika kamu begitu provokatif,
bukankah kamu benar-benar takut bahwa Sekte Suci Changyan akan menyelesaikan akun denganmu? Seorang anggota senior keluarga Meng berkata dengan geram gigi. Sai, dengan pikiran, Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka, langsung menyerang lautan jiwa keluarga Meng tingkat tinggi. Anggota keluarga Meng berpangkat tinggi ini hanya berada di tahap tengah alam surgawi, tidak mampu menahan serangan benang jiwa boneka itu, dan dengan teriakan, dia jatuh ke belakang di tempat, berdarah dari tubuhnya, mulut dan hidung. Melihat ini, wajah anggota keluarga Meng lainnya berubah drastis. Kekuatan jiwa dan seni bela diri anak ini terlalu kuat. Anggota senior keluarga Meng secara alami tahu bahwa anggota senior keluarga Meng pasti telah terluka oleh seni bela diri kekuatan jiwa. Aku akan membuat lusinan panggilan. Jika keluarga Mengmu tidak mundur, aku akan mulai membunuh orang, kata Ye Yunfei dengan ringan, suaranya acuh tak acuh. 1. Ye Yunfei mulai menghitung. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Anggota keluarga Meng itu memandangi patriark keluarga Meng satu persatu. Nah, siapa kamu? Patriark Meng menatap Ye Yunfei dengan marah dan bertanya. Sai, dengan pikiran Ye Yunfei, puluhan utas jiwa boneka secara bersamaan menyerang laut jiwa patriark Meng, seperti ular berbisa yang berkelok-kelok menuju tubuh jiwanya. Patriark Meng menjerit dan mundur lagi dan lagi. Lebih dari selusin senjata sihir kekuatan jiwa muncul di lautan jiwanya, melindungi tubuh jiwanya. Tapi garis roh boneka itu terlalu kuat, mereka mengepung tubuh jiwa Patriark Meng dari segala arah, dan meluncurkan serangan terus-menerus, yang membuat Patriark Meng sakit kepala. 7, 8, Ye Yunfei masih menghitung. Patriark, ada apa denganmu? Melihat ekspresi menyakitkan Patriark Meng, beberapa orang tingkat tinggi mengelilinginya. Nah, kamu terlalu gila. Ayo pergi bersama dan bunuh dia bersama. Beberapa pejabat tinggi sangat marah sehingga mereka tidak peduli tentang apapun. Mereka melambaikan tangan dan ingin memimpin orang-orang dari keluarga Meng untuk menyerang menuju Li Yunfei. Tuan Su, kami di sini untuk membantumu. Patriark Murong bergegas dengan pasukan keluargamu, berkerumun di sekitar Ye Yunfei. Untuk menghadapimu semut, aku bisa membunuh mereka dengan satu tangan. Ye Yunfei berkata dengan ringan, dengan tangan kirinya di belakang, tangan kanannya terulur, dan dia menebas ke depan. Boom! Niat pedang yang menakutkan meluncur, dan cahaya pedang yang tebal lahir tiba-tiba, bergulir seperti kuda yang berlari kencang. Kaca, lampu pedang melintas, membunuh lebih dari selusin pria dan kuda dari keluarga Meng. Kemudian, Ye Yunfei menebas dengan telapak tangannya lagi dan lagi, satu demi satu dari pedang tebal bersinar terus menebas, seperti jerami panen, membunuh batch demi batch anggota keluarga Meng. Kembali, segera, keluar dari kota Guzu. Melihat pemandangan ini, Patriark Meng berteriak dengan air mata berlinang. Dalam sekejap, hampir seperlima pria dan kuda dari keluarga Meng yang datang hari ini terbunuh. Jika ini terus berlanjut, situasinya tidak baik. Mengikuti perintah kepala keluarga Meng, anggota keluarga Meng berbalik dan melarikan diri satu persatu. Kekuatan tempur Ye Yunfei dan pembunuhan yang menentukan membuat mereka benar-benar ketakutan. Bab 1537. Dalam waktu singkat, semua pria dan kuda dari keluarga Meng mundur dari kota Guzu, dan berdiri di langit yang jauh, semuanya ketakutan, tidak tinggal atau pergi. Itu sangat memalukan. Karena dua diaken dari Sekte Suci Changyan masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Iblis Es, anggota keluarga Meng malu untuk berlari kembali sendiri. Sial, di mana keluarga Murong menemukan anak yang begitu menakutkan. Patriark Meng berdiri jauh di langit, menatap Ye Yunfei dari kejauhan, menggertakkan giginya dengan marah. Awalnya, anggota keluarga Meng berpikir bahwa mereka akan berhasil menangkap susunan teleportasi di kota Guzu hari ini, dan mereka akan memegang kendali sejak saat itu. Siapa yang tahu itu akan menjadi seperti ini? Setelah kembali, segera cari cara untuk mengetahui asal-usul anak itu. Aku ingin melihat siapa dia, kata Om Meng Patriark. Saat ini, di kota Guzu, Li Han dan Hu Zong masih bertarung sengit dengan Ice Demon. Saat pertempuran berlangsung, Ice Demon secara bertahap mulai unggul. Li Han dan Hu Zong terpaksa terus mundur, diam-diam mengerang di dalam hati mereka. Keduanya adalah diaken berpangkat tinggi dari Sekte Suci Changyan, tidak disangka mereka dipaksa menjadi berantakan oleh seorang junior hari ini. Di bawah pengawasan semua orang, mereka merasa malu. Ayo pergi, kekuatan tempur pria vulgar ini terlalu kuat. Jika kita terus bertarung,
kita mungkin dikalahkan olehnya. Li Han diam-diam berkata kepada Hu Zong melalui transmisi suara. Oke, mari kita bicara ketika kita kembali dulu. Hu mengangguk, suara mendesing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Li Han dan Hu Zong berbalik dan pergi dalam sekejap. Bahkan dua diaken dari Sekte Suci Changyan telah pergi. Para penonton terkejut saat melihat pemandangan ini. Hebat, anggota keluarga Murong terkejut sekaligus senang saat melihat pemandangan ini. Kemana harus melarikan diri? Aku belum cukup mengalahkan. Iblis es bertarung dengan penuh semangat, tetapi dia tidak mau melepaskannya. Dia menunjukkan keterampilan tubuhnya dan mengejarnya. Lupakan, jangan kejar lagi, kata Ye Yunfei kepada Ice Demon. Oke, Iblis es terbiasa mematuhi kata-kata Ye Yunfei, jadi dia segera berhenti. Dalam sekejap mata, Li Han dan Hu Zong menghilang ke langit yang jauh. Ayo pergi. Melihat pemandangan ini, kepala keluarga Meng tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan segera pergi dengan laki-laki dan kuda dari keluarga Meng. Dalam sekejap mata, anggota keluarga Meng menghilang tanpa jejak. Hebat, orang-orang dari keluarga Meng telah melarikan diri. Kami telah menyelamatkan susunan teleportasi. Anggota keluarga Murong bersukacita dan sangat bersemangat. Tuan Su, adalah hal yang baik memilikimu hari ini untuk melawan musuh yang kuat untuk keluarga Murong kita. Patriark Murong buru-buru membawa pejabat tingkat tinggi itu untuk berdiri di depan Ye Yunfei. Mereka semua terlihat sangat hormat. Tuan Muda Su, Anda membantu keluarga Murong kami mengaktifkan kitab suci pedang leluhur, dan membantu kami menjaga formasi teleportasi di kota Gusu. Anda, benar-benar dermawan keluarga Murong kami. Anggota senior keluarga Murong mengepung Ye Yunfei, semua penuh pujian. Terima kasih. Murong Pei menatap Ye Yunfei dengan mata yang indah dan berkata dengan lantang. Jangan terlalu senang, mereka pasti akan datang lagi, terutama dua diaken dari gereja suci Changyan, mereka tidak berdamai. Apalagi ketika mereka kembali lain kali, mereka akan membawa tuan yang lebih kuat. Kepalanya, jawabnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua anggota keluarga Murong terkejut. Tuan Muda Su benar, mereka akan kembali, kata Patriark Murong dengan suara berat. Patriark, lain kali, Sekte Suci Changyan kemungkinan besar akan mengirimkan para ahli di alam istana, kata seorang anggota berpangkat tinggi dari keluarga Murong. Ketika yang lain mendengar ini, hati mereka berat. Seorang penguasa istana takdir sudah cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga Murong. Kamu tidak perlu khawatir, ketika air datang untuk menutupimu, dan tentara datang untuk menghalangimu, bahkan jika Sekte Suci Changyan mengirim seorang ahli dari istana, mereka tidak akan dapat mengambil milik keluarga Murongmu, susunan teleportasi. Bukankah saya baru saja mengatakan bahwa susunan teleportasi di kota Guzu akan kembali mulai sekarang? Itu milik keluarga Murong Anda, kata Ye Yunfei dengan ringan. Ketika anggota senior keluarga Murong mendengar ini, mereka semua terkejut. Anda melihat saya dan saya melihat Anda, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jangan khawatir, tuanku menepati janjinya, kata Hu Miao sambil tersenyum. Tuan Muda Su, jika Sekte Suci Changyan benar-benar mengirim seorang penguasa istana, seseorang tingkat tinggi dengan hati-hati menyelidiki. Jangan bicara tentang alam istana takdir, bahkan jika Sekte Changyan mengirimmu ke alam Dao Yuan, mereka tidak akan bisa mengambil susunan teleportasi keluarga Murongmu. Jangan khawatir, percayalah padaku. Ye Yunfei berkata dengan keras, mendesis. Ketika semua orang mendengar suara Ye Yunfei, mereka terengah-engah. Bagi orang-orang dari keluarga Murong, penguasa alam istana sudah sangat menakutkan. Jika Sekte Suci Changyan benar-benar mengirim Master Dao Yuan Realm ke sini, saya khawatir keluarga Murong dapat dimusnahkan dengan satu jari. Tapi Tuan Su di depannya menyatakan bahwa dia tidak takut bahkan pada Master Alam Dao Yuan. Patriark, Tuan Su melebih-lebihkan, bukan? Seseorang tingkat tinggi diam-diam berkata kepada Patriark Murong. Semuanya, saya pikir Tuan Su pasti memiliki latar belakang yang mencengangkan. Dia kemungkinan besar adalah murid tertutup dari barang antik tua yang tersembunyi di daratan, atau dia berasal dari kekuatan yang kuat dengan kekuatan yang menakutkan. Singkatnya, Tuan Su adalah pasti bukan orang biasa. Karena itu, mulai sekarang, keluarga Murong kami akan berusaha memanjat pohon besar Tuan Su. Hanya dengan cara ini, keluarga Murong kami akan aman dan sehat. Keluarga Meng telah memanjat gereja suci Changyan, dan keluarga Murong kita harus mendaki Tuan Su. Ingat,
kamu tidak bisa lagi bersikap kasar di depan Tuan Su. Patriark Murong berpikir sejenak, dan diam-diam mendesak. Oke, aku setuju. Aku juga setuju. Anggota senior keluarga Murong mengungkapkan pandangan mereka satu demi satu. Ngomong-ngomong, Patriark, saya pikir Su Gongzi tampaknya tertarik pada Pei'er. Apakah Anda lupa bahwa ketika Su Gongzi mempelajari kitab suci pedang di kuil leluhur, dia secara khusus meminta Pei'er untuk tinggal bersamanya di kuil. Dan kemudian dia menembak bantu Pei'er memahami kitab suci pedang. Tindakan Tuan Su seperti ini jelas tertarik pada Pei'er. Patriark, jika Pei'er bisa bersama Tuan Su, itu akan sangat bermanfaat bagi Murong kita keluarga. Tiba-tiba, seorang tetua berkata kepada Murong, sang Patriark berkata melalui transmisi suara. Biarkan Pei'er dan Tuan Su bersama. Patriark Murong terkejut. Itu tergantung pada apa yang diinginkan Pei'er. Namun, kita juga dapat menciptakan peluang bagi Pei'er untuk lebih banyak berhubungan dengan Tuan Su. Petik 2. Patriark Murong berpikir sejenak dan menjawab. Pei'er, jika kamu punya waktu, temukan Tuan Su lebih sering, dan biarkan Tuan Su membantumu memahami kitab suci pedang leluhur keluarga Murong kita. Yang baru saja digunakan Tuan Su adalah kitab suci pedang keluarga Murong kita. Kamu tidak tahu seberapa kuat itu. Soalnya, kamu harus cepat dan berlatih keras. Patriark Murong berkata kepada Murong Pei, Ayah, jangan bicara omong kosong. Wajah Murong Pei langsung memerah. Dia mengerti maksud Patriark Murong. Tuan Su, jika Anda bebas, saya ingin menyusahkan Anda untuk mengajari Pei'er lebih banyak tentang kultivasinya. Meskipun Pei'er terkadang nakal dan aktif, dia tidak buruk, harap lebih toleran, kata Patriark Murong kepada kamu Yun Fei. Tolong jangan khawatir, saya akan membantu Nona Murong Pei memahami kitab pedang itu. Ye Yun Fei mengangguk, karena saya mendapatkan kitab suci pedang, saya harus membantu orang-orang dari keluarga Meng untuk memahami kitab suci pedang. Ini disebut pembalasan. Orang ini, bukankah dia benar-benar tertarik padaku? Murong Pei tersipu setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yun Fei, dan mau tidak mau mengintip Ye Yun Fei. Bab 1538. Oke, mari kita bersihkan. Saya rasa tidak akan lama lagi orang-orang dari Sekte Suci Changyan dan keluarga Meng akan datang lagi. Kali ini, saya akan sepenuhnya menghentikan mereka dari bersaing untuk teleportasi di kota Gusu. Ye, kata Yun Fei. Oke, Patriark Murong dan para pejabat tinggi itu semuanya disegarkan setelah mendengar kata-kata itu. Pada saat yang sama, kantor pusat keluarga Meng terbalik. Keluarga Murong terbalik. Mereka benar-benar menemukan anak yang sombong untuk berurusan dengan kita. Li Han dan Hu Zong meraung dengan amarah di wajah mereka. Anggota senior keluarga Meng marah dan frustrasi. Saya pikir saya pasti akan dapat mengambil susunan teleportasi di kota Guzu hari ini, tetapi siapa tahu akan seperti ini. Dua Diaken, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kepala keluarga Meng bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir, saya telah mengirim pesan kembali ke markas untuk mengirim master yang lebih kuat. Saya yakin kali ini markas pasti akan mengirim beberapa master kehidupan dan alam istana. Kata Li Han dengan suara nyaring. Tuan Cermin Istana Ming, Patriark keluarga Meng dan para pejabat tinggi itu semuanya disegarkan setelah mendengar kata-kata Li Han. Bagi keluarga Meng, penguasa kehidupan dan istana adalah pembangkit tenaga listrik yang tak terjangkau. Jika seseorang dari istana takdir datang, dia pasti akan bisa mengalahkan anak itu. Para petinggi keluarga Meng sangat terkejut. Tentu saja, Sekte Changyan kita yang bermartabat tidak bisa dibandingkan dengan anak dari generasi muda. Meski kekuatan anak itu bagus, tapi jika dia ingin melawan gereja suci Changyan kita, dia belum memenuhi syarat. Hu Zong berkata sambil mencibir. Kalau begitu aku akan membuatnya membayar harganya. Petik 2. Sekte Changyan kami tidak mudah dikacaukan. Petik 2. Li Han menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Meng, persiapkan pasukanmu. Ketika Tuan dari Sekte Suci Changyan kita tiba, kita akan segera berangkat ke kota Guzu dan memusnahkan semua orang dari keluarga Murong dan anak itu. Hanya dengan cara ini kita bisa menyelesaikan masalah. Benci dalam hatiku. Petik 2. Kata Li Han. Oke, jangan khawatir, Dua Diaken, laki-laki dan kuda kami dari keluarga Meng selalu siap. Petik 2. Keluarga Meng mengangguk dan menjawab. Suatu hari kemudian, apa yang terjadi di kota Guzu dilaporkan ke markas Changyan Sengjiao.
Setelah mendengar berita tersebut, beberapa tetua Changyan Sengjiao sangat marah. Itu tidak masuk akal. Di timur ada anak kecil yang berani melawan Jenderal Changyan kita. Tidak peduli apa latar belakangnya, dia harus membayar harganya. Petik 2. Seorang tetua meraung. Aneh, dengan kekuatan sekte suci Changyan kita, mengapa ada seorang anak laki-laki di seluruh tanah air timur yang berani memprovokasi seperti ini? Apa latar belakangnya? Tetua lainnya menunjukkan ekspresi bingung. Mungkinkah Su Fei dari faksi Ziwei? Petik 2. Penatua berpikir sejenak, dan tiba-tiba teringat pada Su Fei. Karena dia memikirkannya, di seluruh hutan belantara timur, satu-satunya pemuda yang berani bersikap kasar kepada sekte Changyan adalah Su Fei dari sekte Ziwei. Su Fei, tetua lain dari sekte Changyan semuanya menciut setelah mendengar kata-kata tetua ini. Mereka secara alami sangat akrab dengan Su Fei. Banyak anggota sekte Changyan meninggal karena Su Fei. Di antara mereka adalah sesepuh yang kuat. Jika anak itu benar-benar Su Fei, maka hal-hal akan menyusahkan. Naga tua dari klan monster hutan belantara timur keluar sendiri untuknya belum lama ini. Kami belum tahu situasi spesifik dari naga tua itu. Pada saat ini waktu, yang terakhir sebaiknya jangan memprovokasi Anda, kata seorang penatua dengan wajah serius. Para tetua dari kultus suci Changyan semuanya tampak sedikit bermartabat ketika mereka menyebutkan naga banjir tua dari klan monster hutan belantara timur. Ini benar-benar bukan waktu yang tepat untuk memprovokasi naga banjir tua itu. Para tetua lainnya juga setuju. Bagaimana dengan ini? Kirim seseorang ke kerajaan suci Tianyu segera untuk melihat apakah anak itu adalah Su Fei dari sekte Ziwei. Jika itu Su Fei, jangan memprovokasi dia untuk saat ini. Salah satu tetua berpikir sejenak dan berkata, hanya bisa seperti ini. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa sekte Changyan kita yang bermartabat akan diikat di depan seorang junior. Itu membuat orang merasa sedih hanya dengan memikirkannya. Petik 2. Sesepuh lainnya menghela nafas. Tidak, aku selalu merasa bahwa anak ini tidak sederhana, dan dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia tidak dikenal sebelumnya, dan dia tiba-tiba muncul selama periode waktu ini, dan menunjukkan segala macam cara yang luar biasa. Itu terlalu misterius. Mulai sekarang, kita tidak boleh meremehkan dia, kata seorang tetua dengan cemberut. Markas Meng. Dalam sekejap mata, hari lain berlalu. Seorang master dari cult suci Changyan datang ke markas keluarga Meng dengan tergesa-gesa. Diakon Li, Diakon Hu, lihatlah. Apakah itu anak laki-laki yang membantu keluarga Murong? Bukan. Pakar itu mengeluarkan slip giok dan mengaktifkannya secara langsung. Bersenandung, sesosok muncul dari slip batu giok. Itu adalah Ye Yunfei. Itu benar, itu dia. Li Han dan Hu Zong berseru bersamaan. Dia adalah Su Fei dari sekte Ziwei. Para tetua telah memerintahkanmu untuk tidak memprovokasi Su Fei untuk saat ini, kata ahli itu dengan suara yang dalam. Dia adalah Su Fei dari sekte Ziwei. Li Han dan Hu Zong terkejut. Beberapa waktu lalu, nama Su Fei begitu lantang hingga hampir mengguncang seluruh hutan belantara timur. Jadi Li Han dan Hu Zong tentu saja pernah mendengar nama Su Fei. Tapi mereka tidak akrab dengan kekuatan jiwa Ye Yunfei, jadi mereka tidak mengenali Ye Yunfei saat berada di kota Gusu. Ternyata dia adalah Su Fei. Dia menempati urutan pertama dalam daftar monster. Tidak heran dia memiliki kekuatan tempur seperti itu. Petik 2. Li Han dan Hu Zong memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Oke, dua diaken, mulai sekarang, jangan merebut susunan teleportasi di kota Gusu. Tunggu perintah selanjutnya dari para tetua, kata tuannya. Oke, Li Han dan Hu Zong tidak punya pilihan selain mengangguk. Keduanya hanyalah diaken, jadi tentu saja mereka tidak berani melanggar perintah penatua. Li Han dan Hu Zong menelepon Patriark Meng dan memberitahunya masalah itu. Anak itu adalah Su Fei dari sekte Ziwei. Kepala keluarga Meng terkejut saat mendengar ini. Dia juga pernah mendengar nama Su Fei. Patriark Meng, kita akan kembali. Li Han dan Hu Zong mengaku dan segera pergi. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Anggota senior keluarga Meng lainnya saling memandang setelah mendengar berita itu. Mengapa kita tidak melawan anak itu? Kata seorang anggota senior keluarga Meng. Bahkan sekte suci Changyan tidak mau memprovokasi Su Fei. Dengan kekuatan keluarga Meng kita, untuk memprovokasi dia hanya bisa mendekati kematian. Dikatakan bahwa belum lama ini,
leluhur klan monster hutan belantara timur secara pribadi maju ke depan. Untuk bantu Su Fei, dan kuartet BAM komersial dan kuil Daleyin juga memiliki hubungan baik dengan Su Fei itu. Jika kita terus memprovokasi dia, saya khawatir Sekte Suci Changyan tidak akan dapat mempertahankan keluarga Meng kita. Kepala keluarga Meng berpikir sejenak dan menghela nafas. Anggota keluarga Meng tingkat tinggi lainnya terdiam saat mendengar kata-kata itu. Untuk keluarga Meng, 3 kekuatan utama, klan monster hutan belantara timur, perusahaan perdagangan Sifang, dan kuil Daleyin, sangat kuat dan tidak boleh terprovokasi itu saja. Mari sampaikan perintah agar keluarga Meng kita tidak bisa pergi ke kota Guzu lagi selama periode waktu ini, kata kepala keluarga Meng. Patriark, apakah keluarga Meng kita akan melepaskan susunan teleportasi di kota Guzu? Seseorang tingkat tinggi bertanya dengan enggan. Mari kita bicarakan nanti. Ini satu-satunya cara untuk saat ini. Patriark Meng menghela nafas pelan. Bab 1539. Kota Guzu. Selama 2 atau 3 hari berturut-turut, Murongpei menanyakan Ye Yunfei berbagai pertanyaan sulit dalam Sutra Pedang. Meskipun dia mendapatkan kitab suci pedang, dia masih tidak bisa menggunakan kekuatan kitab suci pedang. Kitab suci pedang leluhur keluarga Murong terlalu mendalam, bahkan Ye Yunfei tidak dapat benar-benar menunjukkan kekuatan kitab pedang, apalagi dia. 3 hari kemudian, Tuan Su, tidak ada gerakan di keluarga Meng selama 3 hari terakhir. Patriark Murong mendatangi Ye Yunfei dan berkata, tidak ada gerakan. Ye Yunfei mengerutkan kening. Mungkinkah mereka mengetahui identitas saya? Ya, ada kemungkinan. Lagi pula, Sekte Changyan tidak asing bagi saya. Setelah apa yang terjadi di kota Guzu diteruskan kembali ke Changyan di belakang markas kultus suci, para pemimpin senior kultus suci Changyan harus memikirkan saya, dan kemudian mengirim seseorang untuk memverifikasi. Ye Yunfei memiliki begitu banyak pengalaman, dan seberapa cepat pemikirannya. Setelah berpikir sebentar, dia mungkin menebak apa yang terjadi ada apa. Patriark Murong, saya percaya bahwa keluarga Meng tidak akan berani datang ke kota Guzu untuk merebut susunan teleportasi lagi. Sekte Suci Changyan tidak akan datang untuk saat ini. Anda dapat yakinlah. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada Patriark Murong. Bukankah keluarga Meng dan gereja suci Changyan akan datang? Patriark Murong terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Ya, Anda dapat yakin. Saya dapat menjamin ini. Ye Yunfei mengangguk. Tuan Su, apa alasannya? Patriark Murong terkejut, tetapi juga sedikit penasaran, dan bertanya dengan hati-hati. Karena aku Su Fei dari Sekte Ziwei. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan memberitahu Patriark Murong identitasnya. Su Fei dari Sekte Ziwei. Patriark Murong terkejut sesaat, lalu tiba-tiba teringat nama Su Fei, dan mau tidak mau terkejut. Su Fei adalah orang yang berani menantang beberapa kekuatan besar di Donghuang secara bersamaan. Beberapa waktu lalu, nama Su Fei, kakak senior dari Sekte Ziwei, menyebar ke seluruh hutan belantara timur. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Sekte Changyan dan keluarga Meng harus mengetahui identitasku sekarang, dan mereka tidak akan datang untuk merebut susunan teleportasi di kota Guzu untuk saat ini. Jadi, yakinlah. Ye Yunfei tertawa. Terima kasih Tuan Su atas kebaikan Anda kepada keluarga Murong kami selama ini. Kepala keluarga Murong berkata dengan penuh terima kasih. Tidak lama kemudian, anggota senior keluarga Murong lainnya juga mengetahui identitas Ye Yunfei, dan mereka semua terkejut dan senang. Tanpa diduga, Tuan Su adalah Su Fei dari Sekte Ziwei. Dikatakan bahwa leluhur klan monster Donghuang keluar dari hutan setan langit khusus untuknya dan membunuh beberapa barang antik tua Donghuang. Hanya setengah tahun, faksi Ziwei dengan cepat menjadi kekuatan kelas 2 dan kelas 3 dari kekuatan lemah hanya dalam setengah tahun, dan kemampuannya terlalu kuat. Su, dan kami bergerak. Tolong, manajemen senior keluarga Murong berbisik melalui transmisi suara. Semuanya, Tuan Su tampaknya baik kepada keluarga Murong kita. Ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Murong kita. Anda harus tahu bahwa Tuan Su mendapat dukungan dari klan Monster Desolation Timur, perusahaan perdagangan Sifang, dan kuil Daleyin di belakangnya. Tuan Su sendiri juga sangat jahat, tidak ada seorang pun di keluarga Murong kita yang menjadi lawannya. Di masa depan, jika Tuan Su benar-benar dewasa, dia pasti menjadi master top di Wilderness Timur. Keluarga Murong kita tidak boleh melewatkan Tuan Su. Saya sarankan,
bagaimanapun caranya, bertemanlah dengan Tuan Su. Jika kita bisa memanjat pohon besar Tuan Su, keluarga Murong kita pasti akan mencapai perkembangan yang lebih baik. Petik 2. Tiba-tiba seorang tetua dari keluarga Murong berkata, sebenarnya, dilihat dari situasi saat ini, keluarga Murong kami hanya bisa berteman dengan Tuan Su. Tanpa dukungan Tuan Su, keluarga Murong kami tidak akan mampu melawan Sekte Suci Changyan dan keluarga Meng. Sejak itu, keluarga Murong kami tidak dapat dipisahkan dari Tuan Su. Kalau tidak, Sekte Suci Changyan dan keluarga Meng akan menyelesaikan akun dengan keluarga Murong kita cepat atau lambat. Patriark Murong tiba-tiba berkata dengan lembut. Ya, petik 2. Pejabat tingkat tinggi lainnya semua tercengang ketika mendengar kata-kata Patriark. Memang, keluarga Murong kita tidak dapat dipisahkan dari Tuan Muda Su mulai sekarang. Kalau tidak, konsekuensinya akan serius. Petik 2. Seorang penatua menghela nafas pelan. Mengapa Anda tidak memberitahu Tuan Su saja bahwa keluarga Murong kita ingin membentuk aliansi dengan Sekte Ziwei? Jika Anda bisa menjadi sekutu dengan faksi Ziwei, akan lebih mudah di masa depan. Petik 2. Tetua lainnya berkata, aliansi dengan faksi Ziwei. Apakah Anda lupa bahwa Sekte Ziwei telah membentuk aliansi dengan 3 kekuatan utama klan monster kehancuran timur, perusahaan perdagangan Sifang, dan kuil Leiyin Agung? Jika keluarga Murong kita dan Sekte Ziwei menjadi sekutu, bukankah kita juga akan menjadi sekutu dengan 3 kekuatan besar ini? Apakah menurut Anda ini realistis? Keluarga Murong kami sama sekali tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Patriark Murong menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar analisis Patriark Murong, semua pejabat tinggi itu tercengang. Baiklah, saya akan langsung menemui Tuan Su dan memberitahu Tuan Murong bahwa keluarga Murong kami telah berlindung padanya, dan kami bersedia untuk mematuhi perintahnya di masa depan. Selama dia setuju, dia tidak akan meninggalkan keluarga Murong sendirian di masa depan. Petik 2. Patriark Murong berpikir sejenak dan berkata, setelah mendengar kata-kata Patriark, para petinggi itu terdiam. Sebenarnya, dengan bakat Tuan Su, tidak apa-apa bagi keluarga Murong kita untuk mengikutinya. Kitab suci pedang leluhur keluarga Murong kami telah hilang begitu lama, tetapi begitu Tuan Su datang, dia segera menemukan kitab suci pedang itu. Sepertinya ini ditakdirkan dalam kegelapan, biarkan keluarga Murong kita memilih untuk mengikuti Tuan Su. Petik 2. Seorang penatua menghela nafas pelan. Kalau begitu, mari kita lakukan apa yang dikatakan Patriark. Tetua lainnya juga mengungkapkan pendapatnya. Kemudian, pejabat tinggi lainnya mengangguk setuju. Saya akan pergi mencari Tuan Su. Patriark Murong berbalik untuk mencari Ye Yunfei. Kamu keluarga Murong berencana untuk mengikutiku. Ye Yunfei tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Patriark Murong. Tuan Su berbakat dan jahat, dan pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas, merupakan kehormatan bagi keluarga Murong kami untuk mengikuti Tuan Su. Kata Patriark Murong, baiklah, Nona Murong dan saya adalah teman baik, semuanya mudah ditangani. Apa yang harus Anda lakukan atau lakukan keluarga Murong jika saya membutuhkan Anda di masa depan, saya akan mengirim seseorang untuk menghubungi Anda. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, di kehidupan sebelumnya, keluarga Murong adalah bawahan Ye Yunfei, jadi Ye Yunfei dengan cepat setuju. Tuan Su, saya mengerti. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, kepala keluarga Murong mengangguk karena terkejut. Baiklah, saya akan tinggal di markas keluarga Murong Anda selama beberapa hari dan menjelaskan kepada Anda arti mendalam dari kitab pedang. Di antara mereka, para siswa muda dengan bakat yang lebih baik datang untuk mendengarkan ceramah saya. Kitab suci pedang itu dapat sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan keluarga Murong Anda. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, oke, terima kasih Pak Su. Petik 2. Kepala keluarga Murong mengangkat semangatnya. Selanjutnya, sekelompok anggota senior keluarga Murong menemani Ye Yunfei kembali ke markas keluarga Murong. Kemudian, Ye Yunfei mulai menjelaskan kitab suci pedang kepada anggota keluarga Murong. Bab 1540. Beberapa hari kemudian, di bawah kesabaran Ye Yunfei, penjelasan yang jelas dan unik, para murid kelas atas dan inti yang luar biasa dari keluarga Murong mulai memahami kitab suci pedang. Tentu saja, tingkat pemahaman terkait dengan bakat individu. Kitab suci pedang keluarga Murong ini sangat kuat, bahkan jika mereka hanya memahaminya sedikit,
itu akan sangat meningkatkan kekuatan anggota keluarga Murong. Kitab suci pedang ini lebih memperhatikan, tetapi tidak terlalu memperhatikan gerakannya. Secara umum, untuk seni bela diri dan seni bela diri apapun di dunia, mudah untuk mempraktikkan gerakannya, tetapi sangat sulit untuk menyadari arti sebenarnya. Sekarang anggota keluarga Murong ini telah memahami niat pedang, mereka akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika mereka berlatih gerakan pedang lain di masa depan. Dapat dikatakan bahwa karena kitab suci pedang ini, keluarga Murong akan memiliki lebih banyak pendekar pedang. Selanjutnya, Ye Yunfei memurnikan sejumlah besar pil dan mulai membantu anggota keluarga Murong untuk menerobos dan meningkatkan. Obat mujarab yang dimurnikan secara pribadi oleh Ye Yunfei sangat efektif. Dengan bantuan Ye Yunfei, banyak anggota keluarga Murong menerobos satu demi satu. Patriark Murong dan ketiga tetua semuanya telah menembus ke tahap penyempurnaan alam surga. Selain itu, 8 master baru dari alam surgawi telah ditambahkan. Kekuatan keseluruhan keluarga Murong telah meningkat pesat. Tuan Su, terima kasih. Kekuatan keseluruhan keluarga Murong kami telah meningkat pesat selama periode ini. Jika keluarga Meng tidak mendapat dukungan dari Sekte Suci Changyan, keluarga Murong kami dapat dengan mudah melenyapkan keluarga Meng. Kepala keluarga Murong berkata dengan percaya diri. Seharusnya mungkin. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei berhubungan dengan anggota keluarga Meng dan mengetahui tingkat kekuatan mereka. Patriark, Nona akan menerobos. Pada saat ini, seorang anggota klan bergegas melapor. Apakah Peier akan menerobos? Itu bagus. Patriark Murong sangat gembira. Tuan Su, ayo pergi dan melihat-lihat, kata Patriark Murong kepada Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Jadi Patriark Murong dan Ye Yunfei datang ke gunung budidaya Murong Pei. Gemuruh. Saya melihat awan gelap di atas puncak gunung, kilat dan guntur. Murong Pei berdiri dengan bangga di langit, menghadapi guntur yang menggelinding di langit tanpa rasa takut. Gemuruh. Segera, guntur yang dahsyat terus menyerang. Murong Pei meraung panjang, memegang pedang panjang di tangannya, dan mengayunkannya berulang kali, memotong beberapa lampu pedang sekaligus, membubung ke langit, dan bertabrakan dengan petir itu. Selanjutnya, Murong Pei memegang pedang panjang dan bertarung sengit dengan guntur yang jatuh dari langit. Tidak buruk, Ye Yunfei mengangguk berulang kali. Setelah periode pemahaman dan latihan ini, Murong Pei telah mengembangkan sejumlah pengalaman dalam kitab pedang itu, dan kekuatan yang ditampilkannya sangat bagus. Itu benar, Peier memang anak paling berbakat dari keluarga Murong kita. Anggota tingkat tinggi dari keluarga Murong semuanya memuji dengan kagum. Patriark Murong mengangguk lagi dan lagi, sangat puas. Setelah banyak pertempuran, Murong Pei berhasil selamat dari kesengsaraan guntur dan menerobos ke tahap awal alam surgawi. Patriark, Peier telah menerobos ke alam surgawi, dan dia pasti akan mendapat peringkat beberapa tempat lagi dalam daftar monster. Seorang penatua dari keluarga Murong berkata dengan penuh semangat. Ya, omong-omong, itu semua karena Tuan Muda Su. Selama periode ini, dengan bantuan Tuan Su, keluarga Murong kami telah mengalami perubahan besar. Patriark Murong mengangguk, juga sangat bersemangat. Ayah, petik 2, saya sekarang adalah penguasa alam langit. Petik 2, setelah Murong Pei berhasil menerobos, dia muncul di depan Patriark Murong dalam sekejap. Hehe, ya, keluarga Murong kita memiliki guru langit lain. Namun, Peya, Anda dapat menerobos karena Tuan Su, jadi cepatlah dan terima kasih kepada Tuan Su. Tuan Murong berkata, dia sangat senang melihat putrinya dan Ye Yunfei bersama, jadi dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengisyaratkan. Tuan Su, terima kasih atas bantuan Anda kepada keluarga Murong kami selama ini. Petik 2, Murong Pei secara alami memahami niat ayahnya, wajahnya sedikit panas, tapi dia tidak bisa bersikap kasar, jadi dia datang ke Ye Yunfei dan berkata dengan keras. Sama-sama, titik. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk dengan santai. Ye Yunfei selalu menganggap Murong Pei sebagai teman baik, dan selalu sangat toleran dan murah hati kepada temannya Ye Yunfei, dan dia juga sangat santai, tanpa terlalu memperhatikan etiket. Saya berencana untuk memasuki aula leluhur keluarga Murong Anda lagi, dan belajar sebentar. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Ye Yunfei merasa pemahamannya tentang kitab suci kuno yang diturunkan oleh keluarga Murong masih belum cukup sempurna, jadi dia berencana untuk mempelajarinya lebih lanjut.
Oke, Tuan Su bisa pergi ke aula leluhur kapan saja. Petik 2. Kepala keluarga Murong berkata dengan cepat. Jadi, lain kali, Ye Yunfei memasuki aula leluhur keluarga Murong lagi, dan terus mempelajari kitab suci pedang. 10 hari kemudian, saya telah menguasai 80% kitab pedang ini. 20% sisanya harus dipahami dalam proses penggunaan terus-menerus. Lagi pula, kitab suci pedang ini sangat kuat, dan saya dapat memahaminya sejauh ini dalam waktu singkat waktu. Ini cukup bagus. Ye Yunfei tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan lembut. Kemudian, Ye Yunfei keluar dari aula leluhur. Tuan Su, ada 2 orang dari perusahaan perdagangan Sifang mencarimu. Segera, Patriark Murong datang dan berkata kepada Ye Yunfei. Oh, orang-orang dari Sifang Trading Company sedang mencariku. Oke, ayo bawa mereka ke sini. Petik 2. Ye Yunfei tercengang sejenak, lalu berkata. Segera, kedua pria itu mengikuti Patriark Murong ke Ye Yunfei. Saya bertemu Tuan Su, kami dikirim oleh Nona Lu. Nona Lu menyuruh kami memberikan ini kepada Tuan Su. Petik 2. Salah satu pria mengeluarkan slip komunikasi giok dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Tampaknya Nona Lu sedang mencariku dengan segera. Ye Yunfei mengambil slip giok komunikasi dan berpikir sendiri. Nyatanya, LV Dandan telah memberi Ye Yunfei sepotong slip giok komunikasi untuk memfasilitasi kontak. Namun, kecepatan pengiriman slip giok sangat lambat, jika jaraknya terlalu jauh, akan sulit untuk mengatakan kapan mereka akan diterima. Jadi Lu Dandan mengirim kedua orang ini untuk menemukannya, pasti ada sesuatu yang mendesak. Tuan Su, barang sudah dikirim, kami akan kembali dan melapor ke wanita tertua. Kata kedua pria itu. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Tolong beritahu Nona Lu bahwa perusahaan perdagangan Sifang akan mengurus rumah Murong di masa depan. Jawab Ye Yunfei. Kata-kata Tuan Muda Su, kami pasti akan meneruskannya. Kedua pria itu berbalik dan pergi. Patriark Murong berdiri di samping dan mendengarkan kata-kata Ye Yunfei. Dia terkejut sekaligus bahagia. Perusahaan perdagangan Sifang adalah salah satu kekuatan besar di Wastelen Timur, dan dikenal sebagai perusahaan perdagangan terkaya di Wastelen Timur. Jika bisa menjaga keluarga Murong, itu akan sangat bermanfaat. Tuan Su, peti mati abadi dari generasi ke-9 mungkin telah lahir, dan kali ini muncul di Donghuang. Saya ingin mengundang Tuan Su untuk menemukan keberadaan peti mati abadi dari generasi ke-9. Petik 2. Jiwa Ye Yunfei kekuatan merasakan ke dalam slip giok, dan ada pepatah seperti itu. Peti mati abadi ke-9. Ye Yunfei menyipitkan matanya. Di benua Hongmeng, ada legenda tentang peti mati peri generasi ke-9. Dikatakan bahwa ada peti mati tembaga misterius di daratan, yang akan muncul di dunia secara berkala. Ada 2 teori tentang asal-usul peti mati tembaga ini. Yang pertama adalah bahwa tubuh makhluk abadi dapat dimakamkan di peti mati tembaga ini, dan jiwa makhluk abadi ini telah meninggalkan tubuhnya dan pergi ke dunia lain untuk mengalaminya, dunia fana. Ketika jiwa yang abadi ini kembali ke tubuh fisik di masa depan, ia akan hidup kembali. Pernyataan ini kontroversial, dan banyak orang menganggapnya salah. Meskipun benua Hongmeng adalah benua tingkat tinggi, bagaimana bisa seorang yang abadi mengubur tulangnya sendiri di benua ini? Yang terpenting, belum dikonfirmasi apakah ada makhluk abadi di dunia. Teori kedua adalah bahwa peti mati tembaga ini mengubur seorang kaisar kuno di zaman kuno. Kaisar kuno ini mengubur tubuh fisiknya di peti mati peri generasi ke-9, sementara tubuh jiwa bereinkarnasi dan memasuki dunia untuk rekonstruksi, akan menjadi burung Phoenix Nirwana, hidup kembali, dan kemudian menjadi peri. Kedua teori ini terkait dengan keabadian, dan semua orang lebih percaya yang kedua, jadi mereka menyebut peti mati tembaga misterius ini peti mati abadi dunia ke-9. Bersambung.